Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Hidayatullah akan menjelaskan tentang bab Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Apa sih pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran sendiri diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas yang termasuk surat Makkiyah. Keberadaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mempunyai beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi dari Al-Quran adalah yang pertama, petunjuk bagi manusia. Terkait hal ini dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Fusilat ayat 41 sampai 44 yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, sumber pokok dari ajaran agama Islam. Hal ini telah diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh hukum Islam. Ajaran dalam Al-Quran juga meliputi persoalan tentang kemanusiaan secara umum, seperti halnya mengenai ibadah, hukum, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan juga seni. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran juga banyak diterangkan mengenai para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun umat yang menantang dan bahkan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi kita sehingga kita dapat mengambil hikmah dari berbagai kisah yang tercantum dalam Al-Quran tersebut. Yang keempat, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Selain mukjizat lainnya, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap umat muslim dan sebagai korektor serta penyempurnaan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan sebelumnya. Bahkan Al-Quran mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat diubah. Yang selanjutnya, pengertian hadis. Apa sih pengertian hadis? Pengertian hadis secara istilah, hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadis yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau percakapan Rasulullah SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan, melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Adapun jenis-jenis hadis dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan tingkat keutuhan rantai sanadnya. Hadis dapat digolongkan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, hadis mursal. Hadis mursal merupakan hadis yang penutur satunya tidak dijumpai secara langsung. Yang kedua, hadis munqati'. Hadis munqati' merupakan hadis yang putus pada salah satu ataupun dua penutur. Yang ketiga, hadis mudhol.
Hadis mudhol merupakan hadis yang terputus pada 2 generasi penutur secara berturut-turut. Yang keempat, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq merupakan hadis yang terputusnya sebanyak 5 penutur, dimulai dari penutur pertama secara berturut-turut. Yang kelima, hadis mudholas. Hadis mudholas merupakan hadis yang tidak tegas, disampaikan secara langsung kepada penutur. Yang keenam, hadis musnad. Hadis musnad merupakan hadis yang penuturnya paling jelas dan tidak terpotong sama sekali. Yang selanjutnya, berdasarkan tingkat keasliannya, hadis dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung, paling diakui tingkat keasliannya, dan paling banyak diterima oleh kelompok ulama. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung, namun diriwayatkan oleh rawi yang tidak sempurna ingatannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang sanadnya tidak bersambung ataupun diriwayatkan oleh rawi yang tidak kuat ingatannya atau tidak adil. Yang keempat, hadis maudhu'. Hadis maudhu' merupakan hadis yang dicurigai palsu ataupun karangan manusia. Demikianlah beberapa yang dapat saya sampaikan untuk kalian tentang pengertian Al-Quran dan hadis, serta fungsi dan jenisnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.